Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kegiatan aku diawali di pagi hari ini, aku mau bikin sarapan teman-teman. Jadi kan di video sebelumnya itu aku masih ada sisa daging ayam ya untuk bagian dada. Jadi pagi ini aku mau masak soto ayam aja teman-teman. Jadi soto ayamnya itu soto ayam bening ya, bukan soto ayam santan gitu. Untuk bumbu halusnya sudah aku haluskan dan sudah aku tumis. Ini agak lengkap ya untuk bikin soto ayam bening seperti ini. Bumbu halusnya pakai bawang merah, bawang putih, sedikit cabai, kemudian juga pakai lengkoas, jahe, serai, daun salam, daun jeruk. Ini juga aku pakai seasoningnya pakai lada bubuk ya teman-teman, kemudian juga pakai penyedap rasa, pakai garam, dan aku juga pakai sedikit gula. Ini sudah aku tambahkan juga dengan air yang cukup banyak karena soto ayam bening itu biasanya air yang dicari teman-teman. Karena di sini aku masih punya sisa bakwanan, jadi aku mau goreng bakwan juga sebagai teman makan soto untuk pagi ini. Karena ayam ini kan dari umi aku, jadi aku pengen bagi. Tapi kalau kemarin sih ayam goreng aku nggak bagi karena umi aku nolak keras kalau misalnya dibagi ayam goreng karena nggak bakalan dimakan. Jadi akhirnya aku berinisiatif untuk bikin soto ayam bening aja. Kalau soto ayam bening seperti ini kan ayamnya disuwir-suwir ya teman-teman. Jadi buat aku ya ini bakalan lunak lah kalau misalkan digigit gitu, walaupun giginya udah pada bolong. Tapi setelah aku kasih teman-teman, ya umi aku tetap nolak gitu. Kenapa sih ayamnya terlalu banyak katanya gitu. Tetap aja bakalan nyelip di gigi umi katanya gitu teman-teman. Nah ini airnya sudah mendidih, aku tinggal masukin aja untuk ayamnya. Sebelum juga sudah aku buang serehnya ya teman-teman, jadi aku nggak mau terlalu banyak aroma untuk serehnya. Dan untuk bawaannya juga sini sudah aku bolak-balik ya, karena kalau pakai 2 wajan seperti ini tuh masih seimbang kiri kanan. Untuk sotonya juga sudah aku tambahkan dengan daun bawang, karena daun bawang itu tinggal bagian yang bawahnya aja ya. Untuk bagian hijaunya itu kemarin pada kurang bagus aku simpannya, jadinya yang udah pakai bagian yang bawahnya aja. Untuk bawannya sudah aku angkat, emang cuma sedikit aja sisanya teman-teman. Jadi emang cukuplah untuk sarapan pagi ini. Ini aku lagi icip-icip untuk sotonya apakah sudah sesuai dengan selera aku rasanya atau belum. Kalau misalnya sudah ya alhamdulillah, jadi aku nggak perlu nambahin apa-apa lagi teman-teman. Udah selesai sarapan, aku lanjut lagi balik ke dapur untuk membereskan yang belum selesai. Dan teman-teman juga bisa lihat ini tuh wastafel aku berantakan banget. Banyak banget cucian piring yang harus aku bersihkan untuk pagi ini teman-teman. Seperti biasa kalau untuk cuci piring itu aku selalu utamakan untuk gelas dulu ya. Jadi biar gelas itu tuh nggak bau amis teman-teman. Rutinitas sebagai ibu rumah tangga ya seperti ini, gak jauh dari dapur ya teman-teman. Kalau misalkan udah selesai masak, kita pasti lanjut beberes, ya enggak sih? Iya pastinya ya, karena kalau misalnya kita tunda ya sama aja kita pasti bakalan ngerjain. Cuman kan beda suasananya ya. Kalau misalnya kita ngerjain dalam kondisi yang capek ya kita bakalan ngerjain sesuatu ya bakalan dalam keadaan mengeluh. Tapi kalau misalkan kita semangat untuk ngerjainnya, yaitu kita ngerjain dalam keadaan yang ikhlas, sadar, dan tahu ya bahwa ini tuh kegiatan yang berpahala. Sambil nyuci piring, teman-teman lagi pada apanya di rumah? Apakah lagi santai, lagi beberes juga sama kayak aku, atau lagi masak nih? Semoga untuk kegiatan aku hari ini bisa menemani kegiatan teman-teman semuanya ya, walaupun lagi aktivitas ataupun lagi santai. Nah ini aku sebelum lanjut untuk bilas, aku mau buang sampah dulu yang ada di wastafel, dan aku juga sikat-sikat untuk bagian penyaringannya ya, karena sudah kotor banget dan berlumpur. Karena di sini tuh aku bisa 3 hari, 4 hari itu selalu membersihkan penyaringannya teman-teman. Kalau misalkan enggak, ya itu bakalan hitam banget dan bikin nyumpel untuk airnya. Sebenarnya sih nggak harus nunggu dibersihin, juga kadang suka nyumpel teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin salurannya gimana, aku nggak ngerti juga. Udah selesai aku nyuci piringnya, aku lanjut lagi untuk beresin cucian baju aku. Ini tuh cucian yang udah hari ketiga teman-teman, karena 2 hari sebelumnya tuh aku nyucinya di sore hari, kemudian di keesokan hari itu aku nyuci dari pagi sampai siang.
itu kan dalam kondisi cuaca yang lagi mendung ya. Jadi pakaian aku tuh semuanya yang belum ada yang kering, akhirnya aku jemur di pagi ini teman-teman. Tapi aku tetap lanjutin lagi untuk nyuci baju yang belum aku selesaikan kemarin, subhanallah ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi cuaca hujan seperti ini, cucian yang banyak banget bisa nggak kering dalam 2 hari. Kemarin pas jemur cucian itu aku pilih-pilih untuk pakaian yang sekiranya itu udah agak kering, nggak yang demak banget ya teman-teman. Jadi aku lipet, tapi kalau misalkan yang masih basah banget itu aku jemur di pagi hari ini. Jadi aku bakalan jemur 2 kali. Ini tuh baru sesi yang pertama, jemuran yang kemarin, dan untuk yang hari ini aku bakalan jemur lagi, subhanallah ya. Dan aku di sini sambil nunggu cucian aku tuh mau isi teko dulu karena sudah habis di tekonya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau ngisi teko tuh aku bisa sehari 2 kali. Dan aku lanjut lagi untuk ambil cucian aku yang udah aku tiriskan. Jadi kemarin tuh cuaca di tempat aku itu bener-bener 3 hari berturut-turut. Cuacanya dari pagi sampai sore bahkan malam ya itu mendung gerimis gitu teman-teman. Jadinya ya alhamdulillah ya lembab cuacanya, bikin cucian aku tuh ya kayak gitu alhamdulillah ya. Setelah 3 hari kemarin kasih hujan terus, dikasih mendung, alhamdulillah 3 hari ini juga Allah kasih cerah banget teman-teman. Jadi alhamdulillah dari kemarin tuh cuacanya cerah banget. Aku mikir gini, ya Allah kenapa aku nggak nyuci gitu, tapi aku pikir ya udahlah gitu, masa sih aku cerah begini nyuci, aku kan mau me time juga, aku juga mau lah gitu aktivitas aku sendiri. Tapi akhirnya di hari ini, di hari ketiga teman-teman, aku baru nyuci. Ya namanya kegiatan ibu rumah tangga ya pasti nggak jauh-jauh dari cucian ya. Apalagi kita di rumah itu 4 orang, 4 badan, setiap hari itu ganti baju, pasti kalau ditunda atau kayak 4 hari 5 hari itu belum nyuci ya subhanallah itu banyak banget cuciannya. Dan ini aku lagi jemur pakaian anak-anak. Kalau pakaian anak-anak di gantungan bola seperti ini ya teman-teman, sebenarnya sih kalau misalkan dalam kondisi cuaca yang mendung pakai gantungan bola seperti ini ya belum tentu kering ya untuk seharian seperti ini. Jadi butuh untuk 2 hari 3 hari, kecuali kalau misalkan pakai gantungan anak yang kecil-kecil itu teman-teman. Dan di sini juga aku buang sampah karena aku belum buang sampah, dan aku lanjut lagi untuk memberes di dalam rumah karena tadi anak-anak luar rumah itu belum rapiin mainan. Jadi ini ada Lego ya, Lego kayu gitu, dan anak-anak bukannya sempat sih, mereka tuh buka pintu sendiri jadi nggak rapiin mainan mereka. Dan di sini aku juga rapiin boneka, buku sama kardus yang mereka mainkan teman-teman. Boneka dan yang lainnya udah kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini aku lanjut lagi untuk melipat celana kerjanya Pak suami. Karena celana kerja ini kan agak tipis ya bahannya, jadi cepet banget kering kalau misalnya cuma kena angin doang teman-teman, nggak perlu kena hawa panas. Karena kan kalau di rumah kontrakan seperti ini ya nggak langsung kena panas gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan kena panas juga kadang kalau baju atau celana itu gampang pudarnya ya, jadi kadang suka serba salah gitu. Dan di sini aku lanjut lagi untuk bikin cemilan karena cuacanya lagi mendung banget di luar. Akhirnya aku bikin pisang goreng aja. Ini karena pisangnya udah 2 hari jadi sudah empuk teman-teman, nggak sepet. Kalau kemarin kan mungkin kalau aku langsung goreng itu bakalan sepet banget ya. Tapi kalau untuk hari ini ya udah nggak bakalan sepet lagi. Kalau untuk pisang goreng ala aku ya seperti ini, pisangnya aku bagi 2 dan aku belah lagi menjadi 2 teman-teman. Jadi aku bagi 4 ya. Tapi kalau misalkan pisang uli biasanya aku nggak perlu potong 2 seperti ini, langsung aja dibagi menjadi 3 bagian. Jadi kita lebih sukanya pisang yang agak tipis ketimbang pisang yang tebal teman-teman. Dan teman-teman juga lihat itu tarang aku masih ada, belum aku apa-apain karena memang aku belum berencana untuk masak terong. Kayaknya kalau masak terong itu kalau misalkan lagi pengen aja ya. Tapi kalau misalkan dikasih seperti ini kan mau tidak mau kita harus masak ya. Pengen gak pengen itu harus dimasak. Karena kalau misalkan gak dimasak itu bakalan sayang-sayang banget teman-teman. Mengingat belum tentu semua orang itu bisa kayak kita makan dengan enak dan nikmat. Belum tentu juga Allah kasih rezeki yang sama dengan kita. Dan ini aku lanjut untuk goreng pisangnya. Ini anak-anak aku suka banget sama pisang teman-teman. Karena dikasih pisang akhirnya aku beli terigu
terigu karena aku pikir kalau misalnya semuanya direbus ya anak-anak nggak bakalan makan. Dan kemarin juga aku tuh ada sisaan sedikit ya dari aku bikin bakwanan, tapi karena kurang jadinya aku beli lagi teman-teman. Jadi untuk bulan Desember ini kebutuhan tepung terigu aku sudah hampir sekilo. Gak nyangka ya aku tuh bisa hampir sekilo untuk di bulan Desember ini. Sebelumnya tuh aku nggak pernah yang namanya tepung terigu tuh sampai sekilo teman-teman, karena aku dan suami juga lagi menghindari banget sebenarnya sih untuk tepung terigu. Jadinya setiap bulannya itu kita nggak pernah nyetok tepung terigu walaupun seperempat teman-teman, kecuali kalau misalnya aku tuh pengen bikin bakwanan ya aku beli seperempat, udah kayak gitu aja, nggak pernah beli yang sekilo gitu teman-teman. Dan aku lanjut aja untuk goreng pisang sesi kedua. Dan untuk sisa dari tepung terigunya bakalan aku simpen di kulkas teman-teman, entah ya mau di eblek atau mau digoreng biasa, entah. Aku tuh bahasanya Betawi banget ya, eblek. Mungkin kalau orang Betawi mah paham tapi kalau misalkan bukan orang Betawi ya mungkin bakalan aneh gitu dengar bahasa aku ini. Di eblek tuh kayak bikin dadar gitu loh teman-teman, tepung terigu yang dilebarin gitu. Kalau misalkan istilahnya telur mah telur dadar gitu loh teman-teman. Dan di sini sambil aku nunggu pisangnya matang, aku mau menata piring dulu karena alhamdulillah sudah tiris. Jadi aku tidak mau menyia-nyiakan waktu, selagi ada waktu ya aku sambil-sambil gitu ya. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah mau meluangkan waktunya menonton video sederhana aku ini dari awal sampai akhir. Semoga video aku ini bisa menghibur di waktu luang teman-teman dan juga ada manfaatnya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, dan juga sudah bantu untuk nggak skip iklannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.